bagus. Nah, saya ngomong-ngomong dikit ya, dari Banjar. Sekolah di sini atau gitu? Oh, Jaro. Ya dari Banjar ke sini, Kalimantan itu. Wah, sangat luar biasa. Apa yang membuat menariknya di sini apa? Pengen jalan-jalan aja sih. Oh, kepengen jalan-jalan. Oh gitu. Dulu pada waktu kecil saya Yeah. masih ingat kalau gentong ini kosong Ya, itu bisa berbunyi seperti orang mendengur. Allahu Akbar. Ya, ini peninggalan beliau dari kayu Lombok. Di dalamnya itu masih asli, hanya betul dengan. Nah, ini adalah imaman asli dari masjid yang ada di Mbah Asmoro Konti, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah nyampe Tuban lagi ya sahabat. Nah, kita lakukan ziarah mau ke satu tempat waliullah. Nah, ini jalannya ke kiri, terus kita ke kanan juga bisa ya sahabat. Nah, dari satu tempat sini lokasinya seperti ini, banyak sekali tempat dan lokasi ya, kayak pasarnya gitu. Nah, kita menuju pada waliullah yang ada di Tuban. Oke, seperti ini sahabat ya. Tempat dan lokasinya di satu pasar yang murah meriah ya seperti ini. Ditebas kabeh mawon pun, dituku kabeh wis. Gak katik ngenyang nek dituku kabeh. Lah, ya, pasarnya kayak ini jajan-jajan dan oleh-oleh juga ada di sini. Jadi sangat lengkap. Nah, seperti ini ikan-ikan asin juga ada karena di tepi laut. Rata-rata kayak dodol, kayak jenang gitu ada semua di sini ya sahabat. Dan memasuki ini ada petunjuk Gapura ya, menuju ke ziarah pria Maulana Ibrahim Asmoro Konti ya, seperti ini. Dan depannya adalah masjid. Nah, kita menuju ke kiri ya. Ini adalah tempat air minum. Ini juga diyakini sebagai tempat air minum keramat juga. Nah, oke, sahabat ini. Dan alhamdulillah gentong tempat air minum. Nah, ini menuju ke kanan dan alhamdulillah satu tempat wali-wali yang banyak di wilayah Pantura ini sahabat. Nah, di sebelah kiri adalah pusat tempat informasi yang khusus pria. Ke kanan, nah, pintu masuk makam masih. Oh, di sini. Alhamdulillah. Ini orang-orang yang datang sini
rata-rata orang jauh-jauh sahabat ya. Nah tadi sudah kita tunjukkan pasar-pasarnya. Dan ini menuju makamnya ya, seperti ini. Dan ada pintu masuk makam khusus pria. Dan ini masih bangunan lama, gapura lama, nah, seperti ini. Tidak boleh masuk gini juga boleh ya. Seperti ini. Teman-teman ada. Oh ini masih bagus, asli dan masih bagus. Wow seperti ini. Assalamualaikum ya waliullah. Nah kayak gini. Alhamdulillah kayak begini. Oke, sahabat, dan di satu tempat dan lokasi ini juga masih keramat banget ya, seperti ini. Nah ini ada pintu masuk khusus pria. Nah, kita lewat sini sahabat ya. Nah kayak gini. Nah, dan ini lagi-lagi gapura yang masih asli juga. Oke seperti ini ya sahabat. Kita coba masuk di tempat ini dulu, mohon maaf ya. Nah asli. Nah ini juga masih asli. Wow keren banget ya sahabat ya. Bangunannya sangat luar biasa, semuanya terbuat dari kayu sahabat ya. Ya Allah sangat luar biasa. Dan ini masih asli ya, masih asli sejak zaman dahulu. Nah kayak gini. Wah mampu. Dan Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqoti adalah ayahnya Sunan Ampel ya sahabat ya, ayahnya Sunan Ampel yang ada di Tuban ini. Nah kayak gini. Kita masuk bentar ya. Oke dari sini ya. Allah. Nah, dan ini ada sumur ya, sumur yang dipercaya niki biasanya nek mantun minum niki suaranya enak Pak. Saking pundi? Bancar kula. Bancar niki pundi? Bancar Tuban. Oh saking Tuban piyambak. Niki dados air nopo? Air minum. Oh ngoten nggih. Tiap. Oh korik-korik ngoten niku nggih. Supaya jeling suarane nggih. Lah ini ada, mohon tidak utuh di sini, dan ini airnya asli. Nah, untuk diminum sahabat ya. Sangat luar biasa ya sahabat. Suaranya bisa jeling, coba tak minum juga biar suara saya empuk gitu loh. Nah ini saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah. Ini saya minum ya. Ini bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Sangat luar biasa. Wah. Nah, sini ya. Oke. Dan tempat ini adalah pintu keluar pria sahabatnya. Oh ya Allah, subhanallah, subhanallah. Ini ada cungkup yang masih asli ya, kayu-kayunya juga masih asli seperti ini. Sangat luar biasa. Nah kita kirim doa dulu sebelum kita putar-putar, kirim doa dulu ya. Ini ada kayak makam yang unik juga. Unik kayak mana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Waliullah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, sedikit bacaan doa kita panjatkan dan kita mereview ini tempatnya ini masih asli sahabatnya. Ya Allah, ini sejak zaman Waliyah dulu karena ini kayu jati. Oke sahabat yang budiman, nah kita ada beberapa lokasi ini ya yang bisa kita review, nah, yaitu ada kapal ya, kapal yang ada di tempat ini. Nah sahabat, karena kapalnya ini merupakan satu lambang, nah kayak ini, nah, dan sangat luar biasa. Kapalnya juga asli, yang ada di tempat seperti ini ada jidor, ada beberapa satu miniatur kapal yang masih ada di tempatnya. Kasih Kak, dari mana Kak? Dari Banjar. Banjar itu mana? Di Banjar itu Kalimantan Selatan. Wow, jauh sekali. Sungguhan dari Banjar ya? Naik apa ke sini? Sekolah apa gimana gitu? Ziarah. Ya enggak, maksudnya kesininya. Kesininya naik apa? Jauh loh Kalimantan nih loh. Ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya ngomong-ngomong dikit ya, dari Banjar. Sekolah di sini atau gitu? Oh, ziarah. Oh, Zaro. Ya dari Banjar ke sini, Kalimantan itu. Wow, sangat luar biasa. Apa yang membuat menariknya di sini apa? Pengen jalan-jalan aja sih. Oh, kepengen jalan-jalan. Oh gitu. Sekalian saya video sampean video saya itu ya. Oke, enggak apa-apa. Oke ya, terima kasih kakak yang dari Banjar ini sangat luar biasa ini. Ya semoga sungguhan dari Banjar ya. Oh iya. Iya, oke. Oh, naik pesawat mungkin ya. Oke, ya. Ya dilanjut, silahkan menikmati Pantura ya. Iya, oke ya, dari Banjar ya. Oke. Nah, sangat luar biasa ini. Dari Banjar. Alhamdulillah ya. Benar-benar satu tempat dan lokasi yang sangat luar biasa. Nah, seperti ini. 4 kakak dari Banjar, Kalimantan. Nah, alhamdulillah. Jadi tempatnya di sini merupakan satu tempat yang sangat sakral. Juga tempat ini merupakan salah satu lokasi yang ada dari Pantura ya. Alhamdulillah. Ya, Bapak namanya siapa? Muhammad Mustafa. Pak Mustafa, ya Allah, namanya bagus banget. Sini Pak, sini. Bagus ini Pak. Buat biar dilihat anak-anak kita nanti Pak, cucu kita. Perahu ini, Iya? Ini bukan perahu peninggalan. Iya. Perahu dulunya ini memang bagian dari pengajian hall, peringatan hall Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi. Iya. Nah, memang perahu ini dulunya di sini ini ada sejarahnya, ada perahu di sini.
Oh begitu. Karena dulunya sini ini sungai, lalu sungai, terus pada waktu Jumat itu banyak ikan, malah orang-orangnya tidak mau berangkat ke masjid, malah mencari ikan. Maka disabda sama Mbak Wali, kalinya ini dipindah ke sebelah barat sana, jadi lurus sebelah barat sana, langsung masuk ke laut itu. Jadi dulunya di sini ini sampai situ itu sungai, ya sungai sampai sana, belok ke sana. Terus sekarang sudah sungainya tidak ada di sini kan gitu. Ini sudah menjadi tanah. Dulu kecil saya itu perkebunan dan juga menjadi sawah ya, dan masih ada sungai kecil yaitu jalur untuk menuju sungai yang besar sana. Itu memang jalur itu. Dan lagi memang orang sebelah itu dulu kan bukan asli sini, kan asli sini tuh pengen jadi orang sini, terus dia beli tanah di sini dan akhirnya dan dia kepinginnya mempunyai anak keturunan. Lama sudah agak tua belum mempunyai keturunan dan akhirnya sudah mempunyai tanah di sini, sudah membuat rumah di sini. Terus pada waktu siang-siangnya itu kelihatan di sini masih ada alang-alang, itu melihat ada perahu, tapi perahu sudah nggak layak dipakai. Pak melihat perahu ya? Iya. Yang sebenarnya sudah tidak ada airnya. Tidak ada airnya dan perahu itu juga sudah nggak ada. Akhirnya diperingati ini. Iya. Ada cerita lain tentang Mbah Asmoro Kondi yang di sini bagaimana gitu? Ya, hanya itu. Kalau masalah sumur atau gimana? Sumur yang mana sumur? Ya, sumur peninggalan. Oh, yang sumur yang diminum tadi ya. sama bapak-bapak yang katanya suaranya baru enak tadi bilang gitu, gitu. Enggak. Itu memang ya orang-orang sugesti itu namanya ya, kepercayaan, yaitu memang ada yang mengatakan ya air ajaib atau air doa atau air obat kan gitu. Ya tapi itu kok airnya di atas, Pak? Loh, iya, memang sumurnya itu bukan yang itu, yang asli. Oh, sebelahnya. Barangkali ke sana atau melihat monggo. Alhamdulillah. Kita diantarin sama Pak Mustafa ya, yang baik hati menunjukkan satu kisah yang ada di Mbah Asmoro Kondi ini biar nanti anak cucu kita paham dan tidak bagaimana ya, paham dan tidak sampai punya satu pemikiran yang kurang benar gitu. Nah seperti ini. Yang ini apa Pak? Ini congkep apa? Untuk santri mau ziarah. Oh ngoten. Gini. Aslinya pun di sumur ya, mohon maaf kalau saya disuruh ditanyai masalah silsilah, mohon maaf untuk sementara ini saya nggak berani karena masih ada ya. Ini sumurnya ini besar. Oh nggih, amit-amit. Lah ini sumur asli peninggalan Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi ya, gitu Pak nggih. Ya. Ini sumurnya itu besar, bulat. Besar, lalu dengan adanya kemajuan pembangunan sehingga sumur ini diperkecil untuk biar nggak makan tempatnya. Biar rapi. Rapi juga. Ini besar karena fondasi masjid. Ini kan masjid baru sekitar 2000 berapa ya? 2 atau berarti ini kalau dilihat lubangnya nampak nggih? Ya, dari atas ini. Cuma ini sementara belum ada yang bisa buka. Oh, ya bisa. Masih didesain gitu. Ya. Nah, ini bisa langsung, tapi ini sampai sini. Besar ya dulu. Jenengan masih masih Saya tahu masih nggih? kecil. Sekitar saya menutupnya ini saya sekitar sudah mulai penutupan awal karena untuk
tempat wudhu itu sekitar saya sudah masuk di pondok pesantren. Insya Allah saya sudah keluar dari madrasah, ya. Sudah masuk di sanawiyah, Ya. itu sudah mulai diperkecil, Ya. untuk itu. Terus diperkecil yang seperti ini itu karena kena pondasi. Nah, ini sumur ini disalurkan ke sini. Oh, ini. Air doa. Oh, Orang nggih, nggih, mengatakan nggih, air nggih. doa. Ya. Kalau kita, tapi ini saya belum tahu cerita yang pasti. Ya. Hanya dari akal pemikiran saya, karena dulu masjid ini pintunya itu di sebelah timur. Sebelah timurnya. Nggih. pintunya. Nggih, pripun? Lalu ini bawahnya kan nggak pakai sumber, nggak langsung sumber, ada mesteran, ada gitu. Berarti ini untuk tempat wudhunya beliau dan santri-santrinya. Jelasnya kan seperti itu. Karena sumurnya di situ. Sumurnya faktanya ada. Terus ini bawahnya kan nggak pakai sumber, nggak ada sumbernya kan gitu. Oh, nggih. Ya, berarti cuma pengisian air dari sana ke sini kan. Ini asli, masih bisa dilihat masih asli, belum merubah. Belum merubah nggih. Dan sumurnya juga masih asli di sini, cuma ditutup, sudah dirapikan ditutup, gitu. Karena zaman nggih. Oke. Terus pintu yang ini sudah nggak asli, pintu masjid. Ini kan masjid yang lama. Oke. Masjid yang lama, dulunya menghadap ke sana, Oke. ya. Lalu ini di sebelahnya, berarti kan otomatis ini untuk tempat wudhunya. Oke, oke. Terus, Oke, nggih gapura niku nggih tasih asli nggih. Ngapunten monggo. Gapura ini masih asli. Yang pertama dari sana Nggih. itu untuk pintu masuk. Nggih, yang itu nggih. Yang depannya masjid itu nggih. Itu pintu masuknya masjid ngoten. Ya, gapura lah untuk Iya. masuk di halaman masjid. Kan belum masjidnya masih di sini. Oh, nggih. Kan itu halaman depan masjid. Yang itu Ya. pintu masuknya masjid. Ya, lalu masuk ke sini. Nggih. Terus yang niki? Yang depan ini. Ini ada mau masuk ke makom. Ya. Oh, nggih, Ya, nggih. mau masuk ke makom. Nah, ini masuk makom. Lalu yang ketiga di situ ada 3 gapura yang asli. Sebenarnya ada 3 asli nggih. Ya, yang masih utuh, masih belum ada rubah. Ya. Dulu memang kan bentuknya itu beda-beda. Iya. Ya, Oh. bentuknya gapura ini beda-beda. Kalau yang ini, Nggih, ini pripun? ada ininya. Oh. Ada ininya, ada tempatnya, tempat sesuatu. Nah, tempat sesuatu ini dulunya ada buyung. Napa niku? Buyung itu tempat air diambil. Kalau dulu ya juga ada Gentong niku, madrasah. kan? Gentong Oh, nggih, gentong. dari tanah liat. Oh, nggih. Nah, itu ada Di sini. di sini 2. Nggih. Ini Kanan dan kiri. menyediakan orang yang mau minum kan itu. Ini air ini di sini kan itu. Airnya dari situ masukkan di sini. Dulu pada waktu kecil saya Iya. masih ingat, kalau gentong ini kosong Ya. itu bisa berbunyi seperti orang mendengur. Allahu Akbar. Ya, gentongnya masih ada sampai sekarang, cuma yang satu itu hilang, entah kemana. Ini jalannya Yang masih paling menarik kan ketika kosong kosong itu minta diisi air. minta Itu, diisi, mendengur ya. ada suara seperti orang mendengur. Oh, gitu nggih. Ngorok kan gitu ya. Bahasa sini kan ngorok. Berarti minta diisi terus biar buat air minum Ya, gitu mungkin. buat. Kalau kosong itu Atau dilanjutkan tempat minumnya di situ ngaten. Alhamdulillah barokah nggih. Terus niki kalau masuk ini sebenarnya dulu ke sini ya, Mas? di sini. Ya. Ini buntu kan ini nama. Iya, karena masjid nggih. Tempat wudhu belum ada bangunan ini baru ada dibuka pintu. Jadi hanya Oke. gapura ini tempat masuknya hanya 3. Makanya Dan gapura ini benar-benar asli, Asli. cuma karena apa? Catnya ya nggih. Catnya mawon nggih. ini kan bukan cat. Ini pelabuhan dulu. Oh, zaman dulu nggih. Tapi nggih mboten berubah nggih ngeten nggih, Enggak, asli bukan, nggih. asli. Cuma ya ini ada perowok kadang diambil di orang kan gitu. Karena ini Oke, kalau melihat dari tempat kunonya, ini kan tidak ada semacam semen atau apa gitu. ya Nggih. enggak ada. Tidak ada nggih. Enggak ada.
Tapi bisa merekat. bisa merekam. Iya. Makanya kadang ada orang itu peziarah Iya. itu diambil di sogro-sogro gitu Iya, loh. kayak penasaran gitu. Iya. Ini baru kalau ini memang cat ada lapis cat. Ya, ini baru. Terus ini juga pagernya. Dulu pager ini sampai sana juga ada pager. Iya, ada pager asli. Iya, ada pager asli. Sampai sana, sampai mentok sana. Itu pager asli. Berarti sudah ya, ada 3 gapura, Iya. ada sumur, terus ada kisah Peninggalannya juga masih ada, yaitu mimbar. Mimbar itu tempat khotbah zaman Jumat. dahulu. Iya, itu masih. Masih? Dan gentongnya masih ada satu. Pak bisa melihat? Iya, bisa Di sebelah timurnya makom. Oh gitu ya. Asal tidak ganggu peziarah gitu Pak nggih. Iya. Ya semoga tidak ditempati sama peziarah Pak. Ada 2 peninggalan mimbar dan gentong yang tadinya diceritakan Pak Mustafa, yaitu Ini masjid peninggalan. oh, ini imamannya. Iya, ini masjid peninggalan di dalam. Iya. Yang ini imamnya. Pengimaman. Yang kecil ini. Iya. Ya, terus letak mimbarnya di mana? Gentongnya kelihatannya seperti nggak kuno ya, tapi ini memang peninggalan dulu. Asli. Asli. Tutupnya yang hilang. Tutupnya dan satunya yang hilang. Hanya tinggal satu. Yang kayu itu apa Pak? Nah, kayu yang bawah itu hanya buatan baru. Memang untuk penempatan itu aja. Ini mimbarnya. Ini mimbarnya dan ini beduk yang asli peninggalan. Ada ini dulu ini peninggalan beliau dari kayu Lombok. Beduknya kayu Beduk Lombok. Kayu Lombok ini. Nah, Lomboknya sebesar berapa Bang? Oh, alam. Iya. Ini peninggalan. Beduk kayu Lombok ya. Dulu ini pernah mau dibawa ke museum, Ya. ke museum Tuban dari Pemda itu mau dinaikkan mobil nggak bisa jalan, nggak jadi dibawa ke museum, langsung ditinggal. Akhirnya asli di sini. Asli Gitu. di sini. Nah, seperti ini, nah, sahabat ya. Ini asli dari mimbarnya Mbah Asmoro Kondi sejak zaman dahulu seperti ini. Nah, dan di samping itu adalah beduk yang terbuat dari kayu Lombok. Nah, unik ya. Beduk sebesar ini terbuat dari kayu Lombok. Terus kira-kira pohon lomboknya seberapa gitu loh. Nah, seperti itu. Dan itu adalah gentong asli yang ada ditaruh di depannya gapura nggih. Kanan kiri yang satu hilang gitu nggih. Alhamdulillah. Pun monggo. Lanjut Pak. Oke, saya diantar Pak Mustafa. Mohon maaf kalau mengganggu peziarah yang ada. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini kisah-kisah kita dapatkan dari Pak Mustafa ya. Sebagai juru kunci yang ada di tempat ini. Alhamdulillah. Dan kita ditunjukkan masjid yang asli ya. Assalamualaikum ya waliullah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini Pak, suasananya kok lain ya? Ya Allah. Saya minta ditutup. Oke. Ini masih Monggo. peninggalan, ini masih peninggalan. Memang baru-baru ini dilapisi dengan granit, ya, dilapisi dengan marmer ini karena tanahnya dan batu-batunya itu sering diambil orang sehingga berlobangan gitu. Lah, orang ngapain Pak ngambil-ngambil? Ya, orang berziarah itu kan kesini itu niatnya bermacam-macam. Jadi kita nggak tahu niatnya orang. Ya ada yang mengambil ini sampai pernah baca satu itu bisa lepas. Padahal tengkengnya gitu. Iya, itu
diambil orang kan gitu. Makanya yang tidak ditutup ini hanya penanaman saja. Kalau ini tapi dalamnya itu masih asli, hanya ditutup dengan. Nah, ini adalah imaman asli dari masjid yang ada di Mbah Asmoro Konti, ya. Nah, sekian ini besarnya sahabatnya. Juga mohon maaf barangkali mau berziarah sekarang itu tidak diperbolehkan masuk langsung ke Iya. makam, karena dibiarkan sering dulu itu diperbolehkan masuk banyak tanah atau nisan yang diambil ya, kurang bertanggung jawab ngoten nggih. Ya, mungkin ini sebagai petunjuk dari juru kunci, mari kita lestarikan peninggalan para luhur, para alim yang ada di Nusantara ini biar lebih terjaga keasliannya. Jadi inilah satu kekayaan bangsa, kekayaan kita sebagai umat Islam yang ada di Nusantara, bisa melihat langsung bagaimana masjid dulu atau imaman dulu seperti ini. Nah, ini mari kita lestarikan bersama dan bersama Pak Mustafa. Pak Mustafa, matur suwun, terima kasih Pak. Nah, pun ngapunten. Pun assalamualaikum.